Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya kalau semuanya masuk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba sekarang semuanya masing-masing melihat ke bawah meja atau di sekitar kursi kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan sampahnya dibuang ke tempat sampah di depan ya. Nah, setelah membersihkan sampah, coba tolong meja dan kursinya dirapikan kembali ya, agar kalian nyaman saat menerima pembelajaran. Nah, setelah semuanya rapi dan bersih, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari semuanya berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Baik, semuanya, materi kita hari ini adalah tentang peran bakteri dalam kehidupan. Oke, semua buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, mohon dimasukkan semuanya ya. Coba Audi tolong cerminnya dimasukkan dulu ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu mengetahui pengertian bakteri, yang kedua mengetahui bentuk-bentuk dari bakteri, dan yang ketiga mengetahui peranan dari bakteri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pasti dulu di SMP kalian sudah diajari tentang beberapa produk yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatannya. Nah, coba sekarang kita ulas kembali ya. Coba sekarang sebutkan produk-produk apa saja yang pembuatannya memanfaatkan bantuan bakteri. Coba semuanya. Siapa bisa? Iya, silakan Audi. Benar, yogurt. Adit? Iya, nata de coco. Itu beberapa produk yang dalam pembuatannya memanfaatkan bakteri ya. Nah, sekarang kalian tahu nih produk-produk yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatannya. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu bakteri itu apa? Coba Ibu minta satu orang, apa itu bakteri? Ya. Jadi, bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti, dan ukuran bakteri ini mikroskopik. Arti dari mikroskopik adalah kalian harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat bakteri ini. Oke, setelah kita mengetahui pengertian bakteri, kita akan ke bentuk-bentuk bakteri. Nah, produk-produk tadi itu misalnya nata de coco. Ya, kenapa Audi? Ada yang bisa dibantu? Izin ke toilet? Silakan ya, jangan lama-lama. Oke, kita lanjut. Misalnya ada nata de coco. Bentuknya pasti kalian pernah lihat, bentuknya itu basil. Apa itu basil? Oke, kita akan membahas bentuk-bentuk dari bakteri. Oke, berdasarkan bentuk-bentuknya, bakteri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berbentuk kokus atau berbentuk seperti bola-bola. Yang kedua ada berbentuk basil, berbentuk batang atau silinder. Basil itu artinya berbentuk batang atau silinder. Dan yang terakhir ada bentuk spiral atau bentuknya itu melengkung-melengkung. Nah, mungkin juga kalian pernah lihat bentuk bakteri keju. Bentuknya itu kokus. Kalian lihat kan bentuknya itu seperti bola-bola. Nah, bentuk bola-bola itu namanya bentuk kokus. Ibu perhatiin kayaknya yang paling paham itu Adit deh, yang paling belakang. Dit, coba ibu tanya, bentuk bakteri basil itu maksudnya apa? Semua denger nggak apa yang Adit bilang? Katanya bentuk apa? Iya, katanya bentuk bola. Bener nggak? Iya, salah ya Adit. Jadi basil itu artinya bentuk batang. Lain kali kalau ibu menjelaskan, mohon diperhatikan ya. Nah, untuk pembahasan tentang peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Amanda, Audi, Adit, sama Anto. Dan kelompok kedua itu ada Badu, Bunga, Bibo, sama Bandi ya.
Silakan duduk bersama kelompok kalian ya. Adit, silakan gabung dengan kelompoknya. Oke, biar kalian lebih memahami peran bakteri bagi kehidupan. Sekarang di sini Ibu ada LKPD, silakan dikerjakan selama 30 menit bersama kelompoknya masing-masing. Mohon bekerja bersama-sama ya, jangan ada yang bermain atau tidur. Biasanya Adit nih yang suka tidur. Tolong kerjasamanya ya. Silakan kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2 silakan. Ya, jadi di dalam LKPD itu kalian bisa lihat ada gambar, ada nama bakteri, ada peranannya, dan ada menguntungkan atau merugikan. Nah, di situ kalian isi ya, sesuai dari gambar itu, dia itu nama bakterinya apa, terus isi peranannya itu apa, dan yang terakhir itu dia itu bakteri menguntungkan atau merugikan. Semuanya sudah paham cara pengisian LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Oke, waktunya sudah habis. Ibu mohon semuanya dikumpulkan ya. Baiklah, kita akan bahas isi LKPD-nya. Baik, kita pertama bahas untuk kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 untuk gambar 1 itu masih salah ya. Di sana itu kelompok 1 menjawab bakteri penyusun tempe. Sebenarnya nama bakteri yang benar yaitu Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi masih salah. Kemudian juga kelompok 1 masih salah di sampingnya lagi di perannya. Peranannya itu bukan penyakit eksim. Bukan menyebabkan penyakit eksim, tapi menyebabkan penyakit TBC kulit ya. Oke. Untuk menguntungkan atau merugikannya sudah pasti, yaitu merupakan contoh bakteri yang merugikan ya. Oke, kita pindah ke nomor 2. Di situ ada gambar nata de coco. Jawaban nama bakterinya sudah benar, yaitu Acetobacter silynum ya. Nah, di sini peranannya kelompok 1 menjawab peranannya merubah cairan air kelapa menjadi kental. Jawabannya sebenarnya dapat kita sempurnakan menjadi mengubah air kelapa menjadi selulosa. Untuk menguntungkan merugikannya sudah benar, yaitu menguntungkan. Nah, untuk nomor 3 dan 4 ada keju dan Yakult. Di sini kelompok 1 sudah benar semua ya jawabannya. Oke, sekarang kita akan pindah ke kelompok 2. Di sini kelompok 2 ada sedikit kekeliruan ya. Di nomor 2 ini jawabannya yaitu mengubah susu menjadi asin. Sebenarnya jawabannya dapat kita sempurnakan menjadi mengubah laktosa itu menjadi asam laktat dan menurunkan pH susu itu ya. Oke, kelompok 2 salahnya cuma di situ ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya dengan sungguh-sungguh ya. Oke, dari penjelasan yang Ibu berikan dan dari LKPD yang telah kalian kerjakan, apakah semuanya paham pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau sudah paham, Ibu minta satu orang tolong menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, bakteri itu merupakan organisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti dan berukuran sangat mikroskopik atau hanya dapat dilihat jika menggunakan mikroskop. Kesimpulan yang kedua, bentuk bakteri itu tadi ada 3. Yang pertama berbentuk kokus atau bola-bola, yang kedua berbentuk basil atau batang, dan yang ketiga berbentuk spiral atau melengkung-melengkung. Nah, dan kesimpulan yang terakhir yaitu banyak sekali peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari ini bukan hanya ada yang menguntungkan, tapi tadi ada juga peran bakteri yang merugikan, misalnya yang dapat menyebabkan
penyakit TBC kulit. Nah, untuk yang menguntungkan tadi seperti ada pembuatan keju, ada nata de coco, dan lain-lain. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Satu lagi, untuk Adit lain kali Ibu mohon perhatikan jika Ibu menjelaskan ya. Ya, bagus. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.